Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam warga di Rekta, dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Kali ini kita akan ngebahas terkait kasus 3, yaitu terkait permodalan. Nah, ini adalah case di Salwas tahun lalu yang kemungkinan di tahun ini tidak ada. Karena kan tahun ini kita ngebahas case, kas, investasi, aset kan kayak gitu. Nah, cuman ini sebagai tambahan pengayaan aja buat materi kita terkait kasus 3 yaitu permodalan. Nah, di sini akan kita mulai bahas check it out. Oke, Anda adalah salah seorang auditor senior pada KAP Selalu Bahagia SB yang sedang melakukan audit atas laporan keuangan PT Rindu Sepanjang Waktu RSB tahun 2020. Di antara akun yang Anda audit adalah perolehan dan pembayaran kembali modal berupa saham. Saldo buku per 31 Desember 2020 yang belum diaudit yang disusun oleh PT RSB adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada SFP-nya neracanya si PT RSB sebagai klien kita. Itu SFP-nya itu terdiri dari paid in capital preferred stock atau nama lain dari saham preferen. Terus yang kedua ada additional paid in capital preferred stock, berarti ini share premiumnya preferen. Terus ada yang ketiga itu adalah paid in capital common stock atau berarti saham biasa, saham ordinary. Lalu ada additional paid in capital common stock atau share premium ordinary. Terus selanjutnya adalah terkait return earning. Nah, jadi di sini ada 5 akun di dalam equity dari PT Rindu Sepanjang Waktu. Nah, ini ada laporan laba rugi di tahun 2020. Berarti ini kan belum masuk nih, belum masuk di SFP-nya si klien, yaitu sebesar, berarti kita tulis aja di sini, berarti net income itu sebesar 1.500.000.000. Nice. Nah, terus selama tahun 2020, PT RSB melakukan transaksi dan melakukan catatan sebagai berikut. Pada tanggal 1 April 2020, PT RSB menerbitkan 2.000 lembar saham preferred stock dengan harga 115.000 per lembar. Nah, atas transaksi ini, PT RSB mencatat jurnal transaksi sebagai berikut, yaitu cash pada paid in capital preferred stock 230 juta. Coba kita cek, apakah benar totalnya segitu? 115.000 dikali dengan 2.000 lembar saham yang beredar. Totalnya adalah, 230 juta. Oke, benar. Nah, tapi permasalahannya bukan di angkanya, tapi adalah terkait apakah benar klasifikasinya itu masuk ke dalam paid in capital preferred stock. Nah, kita lihat lebar saham seharusnya harga cost dari saham preferred stock itu berapa? Kita cek ke atas. Nah, ternyata harga paid in capital preferred stock itu cuma 100.000 aja. Nah, di sini ya, jadi ini adalah 100.000. Tapi dicatatnya itu sebesar 115.000. Oke, yang di sini 115.000 per lembar. Nah, sehingga di sini 100 ribunya itu emang benar masuk ke paid in capital preferred stock, tapi yang 15 ribunya ini nggak boleh masuk ke sini, tapi masuk ke share premium preferred stock atau nama lain dari additional paid in capital preferred stock. Nah, sehingga di sini jurnal yang seharusnya itu seperti yang ada di screen, yaitu cash 230 juta, terus PIC-nya ini 200 juta. Kenapa kok 200 juta? Karena lembar sahamnya 2.000 dikali sama harga kos sebenarnya, yaitu 100.000. Nah, karena ini 100.000 dikali 20 lembar harusnya 200 juta. Nah, maka ada kelebihan harga yaitu masuk ke dalam share premium preferred stock sebesar 30 juta. Oke, jadi ada kelebihan 30 juta sehingga di sini kita menemukan satu penemuan nih di nomor 1, yaitu ada penemuan terkait additional paid in capital 30 juta. Ini kita masih analisis soal ya teman-teman. Kita belum melakukan jurnal koreksi. Kita masih menganalisis soal. Oke, nanti terkait jurnal koreksinya ada di bagian bawah. Di nomor 2, pada tanggal 1 Juli 2020, PT RSB menerbitkan 2.500 lembar saham common stock dengan harga sebesar 100.000 per lembar. Nah, atas transaksi ini, PT RSB mencatat jurnal transaksi sebagai berikut. Cash pada paid in capital common stock 250 juta. Lagi-lagi di sini dia langsung nih kelihatan nih kalau ada yang salah karena dia tidak ada share premium ordinary. Yang mana di sini padahal harga per lembarnya kalau dinerbitin di awal itu adalah 80.000 per lembarnya. Nah, kan ini 80.000. Ternyata pada saat di tanggal 1 Juli itu 100.000. Berarti ada kelebihan 20.000.
per lembarnya. Nah, sehingga kelebihannya itu harus masuk ke share premium ordinary. Oke, berarti kalau segitu gimana nih? Kita cek. 80.000 dikali 2.500 per lembarnya, kalau 2.500 lembar, itu totalnya adalah sebesar 200 juta. Nah, sedangkan klien itu mencatatnya sebesar 250 juta. Nah, 50 jutanya itu harusnya masuk ke dalam share premium ordinary, bukan ke dalam paid in capital common stock. Maka jurnalnya seperti yang ada di screen. Cash 250 juta, terus tambah PIC atau dari common stock-nya itu sendiri adalah 200 juta, maka ada share premium ordinary yaitu sebesar 50 juta. Ya karena kelebihannya adalah 50 juta atau 20.000 per lembar itu tadi. Oke, yang ketiga, berarti di sini kita udah menemukan dua penemuan. Yang ketiga terkait pada tanggal 20 Desember, direksi mengusulkan pembagian dividen tahun 2020 kepada pemegang saham adalah sebesar A, 30.000 per lembar saham preferred stock dan B, 25.000 per lembar saham common stock. Atas usulan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham RUPS pada tanggal 28 Desember 2020 memutuskan antara, oke, di sini ada dua tanggal nih, yaitu tanggal pertama tanggal 20 Desember 2020, yang kedua tanggal 28 Desember 2020. Nah, berarti di tanggal 20 Desember ini harusnya nih no entry. Kenapa kok no entry? Ya karena dia itu masih mengusulkan aja. Kalau masih mengusulkan itu cuma masuknya itu ke memorandum, bukan ke transaksi akuntansi. Jadi di sini di tanggal 20 Desember karena dia cuma masih mengusulkan pembagian, masih mengusulkan nih, belum mengumumkan, cuma mengusulkan doang. Berarti dia itu kan masih usulan nih. Berarti cuma masuk ke dalam catatan perusahaan atau memo random sehingga di sini harusnya no entry tanggal 20 no entry. Tanggal 28 Desember memutuskan antara lain pembagian cash dividen 2020 ada sebesar 31.000 per lembar untuk preferred stock dan 26.000 per lembar untuk common stock. Oke, di sini berarti ketika ini ada pengumuman nih, berarti kita udah mencatat sebagai payable terkait dividennya. Berarti ada dividen payable di sisi kredit. Nah, kita cek akuntansi pencatatannya si klien. Ternyata si klien itu mencatat di tanggal 20. Oke, tanggal 20 itu ada catatannya, yaitu cash dividend pada dividend payable. Yang mana padahal kalau dia mengumumkan itu masih cuma masuk ke dalam memorandum. Oke, memo random. Intinya dia masuk ke memorandum gitu. Jadi ini bukan masuk ke akuntansi, sehingga ini harusnya no entry. Oke, berarti di sini kita menemukan penemuan lagi di tanggal 20 Desember ini harusnya no entry. Ya karena masih mengusulkan, belum pengumuman, masih mengusulkan doang. Kalau dia mengusulkan doang itu masih masuknya ke dalam memorandum, bukan ke dalam jurnal akuntansi. Oke, lalu di sini karena dia salah catat harusnya no entry, maka pasti nanti di bawah akan ada jurnal koreksi. Yang kedua, di tanggal 28 Desember, ini kita mengumumkan atau udah ketok palu nih, karena ada RUPS, udah rapat pemegang sahamnya udah rapat umum melalui RUPS ini, maka di sini kita harus mencatat terkait dividen payable. Nah, berarti seharusnya di tanggal 20 ini itu harusnya masuknya di tanggal 28 Desember 2020. Ini harusnya salah tanggal, ini masuknya ke tanggal 28 Desember. Oke. Nah, maka yang di 28 Desember itu bukan no entry, tapi jurnal-jurnal yang ada di sini. Tapi angkanya ingat, angkanya nggak mungkin segini. Kita lihat berapa total lembar saham yang dibagikan atas dividen itu sendiri. Nah, dividennya kita lihat di sini adalah 31.000 per lembar saham preferred stock. Kita lihat dulu berapa lembar sih total preferred stock yang kita punya sekarang, yang klien punya sekarang. Kita cek ke atas. Di awal klien itu punya 10.000 lembar saham. Oke. Nah, di tanggal 1 April dia menerbitkan lagi 2.000 lembar saham. Berarti total lembar sahamnya adalah 12.000. Berarti 10.000 ditambah 2.000 lembar saham preferred stock. Totalnya adalah 12.000. Yang mana per lembar sahamnya itu sebesar 31.000. Oke, kita kalikan sama 12.000, maka totalnya adalah sebesar 372 juta. Nah, 372 juta, berarti yang 300 juta ini harusnya salah ya, harusnya 372, maka ini harusnya Nino entry. Terus jurnal yang tanggal 28 Desember itu berarti cash dividend preferred stock pada dividend payable sebesar 372 juta. Nah, yang mana ini terlihat seperti di screen. Nah, ini dia. Cash dividend preferred stock pada dividend payable 372 juta. Nah, terus yang kedua. Yang kedua terkait common stock-nya. Common stock-nya ternyata per lembarnya adalah 26.000. 26.000. Jumlah lembar sahamnya berapa? Lembar sahamnya berarti di awal dia punya 25.000 lembar saham. Kita tambahkan dengan yang ada di tanggal terbit lagi, tanggal 1 Juli 2020. Yaitu menerbitkan 2.500 lembar saham.
maka total lembar saham yang beredar adalah 27.500. Nah, maka sekarang kita cek 27.500 dikali dengan harga pembagiannya per lembar saham adalah 26.000, maka nanti akan menyebabkan adanya akun dividen payable sebesar 715 juta. Nah, sekarang 715 juta ya teman-teman. Ini pun salah nih, ini dia 625 juta. Berarti harusnya 715 juta, maka kita catatlah sebagai cash dividen common stock pada dividen payable sebesar 715 juta. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang bawah, tanggal 28 Desember udah ya. Terus cash dividen ini akan dibayarkan secara bertahap, yaitu sebesar 50% akan dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2021, yaitu setelah laporan keuangan PT RSW disusun. Lalu 50%-nya lagi itu dibagikan pada tanggal 10 April 2021. Maka nanti jurnalnya di tahun depan nih, yaitu berarti dividen payable pada cash, dividen payable pada cash sesuai total lembar saham, total dividen payable kita. Nah, dividen payable kita berapa? Kita jumlah dulu. Yaitu dari preference stock 372 ditambah common stock 715, itu totalnya adalah sebesar 1.087 juta. Nah, kita bagi dua. Karena 50% 50%, maka harusnya dibagi dua, dapatlah angka 543.500. Nah, yang mana itu terlihat seperti yang di screen. Berarti dividen payable pada cash dari 543.500 di tanggal 10 Januari, dan di tanggal 10 April sebesar 543.500 juga, karena 50% 50%. Oke. Nah, setelah kita udah menganalisis soal, kita udah analisis soal semuanya nih, kita udah melihat ada net income 1.500 juta, terus ada penemuan pertama, ada penemuan kedua, terus ada penemuan ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Oke, selanjutnya kita baca soal apa aja sih yang diminta sama si soal ini. Yang pertama, jelaskan 3 asersi utama yang harus Anda perhatikan dalam melakukan audit atas capital stock. Nah, 3 asersi utama dalam melakukan capital stock ini kita bahas ke materi. Oke, kita buka materi kita. Nah, audit atas permodalan. Asersi yang utama dalam permodalan itu, bentar kita cek dulu di bagian owner equity. Nah, apa aja sih asersi-asersi yang paling penting? Kita cek ke bawah. Oke, nah ini dia. Audit atas capital stock dan paid in capital. Ada 3 asersi utama, yaitu terkait transaksi, terkait saldo, dan terkait penyajian dan pengungkapan. Nah, maka jawabannya ya ini. Maka yang pertama terkait tujuan terkait transaksi atau STOT. STOT kan berarti ada OCO, ACU, class, occurrence, completeness, akurasi, C-nya itu cut off, class, classification. Nah, maka di sini yang paling penting adalah terkait completeness-nya, occurrence-nya, sama akurasinya. Terus kedua terkait TODB, Test of Detail Balance. Kalau disingkat berarti EROCOVA, Existence, Record Obligation, Completeness, Valuation, dan Allocation. Oke, tapi di sini yang paling penting adalah terkait akurasinya. Lain terakhir terkait disclosure-nya, yaitu terkait penyajian dan pengungkapan. Yang mana itu berarti seluruh tujuannya. Nah, ini udah dibahas lengkap. Jadi kalau teman-teman ngejawab ini, tinggal copy aja atau fokus aja di bagian asersi yang paling penting ini, yaitu terkait transaksi, yaitu ada completeness, occurrence, akurasi. Terus terkait saldo ada akurasi, dan terkait penyajian dan pengungkapan ada seluruh tujuannya. Oke, terkait completeness ini udah lengkap. Terus terkait occurrence dan akurasi juga udah lengkap. Terus terkait saldonya berarti kan fokus ke akurasi nih. Ya udah, berarti terkait akurasi itu ada langkah-langkah dalam melakukan tujuan audit saldo akurasinya. Terus di sini terkait penyajian dan ungkapan itu ada dari sumber informasinya dari akte perusahaan, notulen rapat dewan direksi, dan juga analisis auditor terkait transaksi capital stock itu sendiri. Jadi seperti inilah asersi yang paling penting dalam audit atas capital stock dan paid in capital. Oke, setelah kita udah bisa menjawab asersi utama, yaitu terkait 3 asersi utama ya, berarti kan kalau di dalam transaksi itu berarti tadi ada completeness, terus apa lagi tadi? Occurrence dan akurasi. Terus dalam saldo berarti ada akurasi. Terus yang penyajian dan pengungkapan itu ada seluruh tujuannya. Yaitu terkait tujuan dari penyajian dan pengungkapan. Nah, yang kedua, jelaskan prosedur audit yang harus dilakukan dan audit evidences yang harus diperoleh dalam melakukan pengujian asersi tersebut. Nah, dalam mendapatkan asersi-asersi tadi, yaitu terkait completeness, occurrence, akurasi, terus terkait penyajian dan pengungkapan, itu apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana cara mendapatkan asersi ini, yaitu ada prosedurnya. Nah, prosedur audit itu yaitu kita lihat di jawaban nomor 2. Nah, ini ada terkait prosedur analitis substantif. Terus ada juga prosedur substantif rinci yang mana mendapatkan hasil bukti audit atau audit evidences yaitu sebesar
Oh, yaitu seperti ini yang ada di screen. Oke, pertama kita bahas prosedur analisis substantif, yaitu membandingkan saldo periode saat ini dengan periode sebelumnya. Namanya aja prosedur analitis. Ya udah, berarti kita bandingkan tahun ini dengan periode sebelumnya. Yang kedua terkait melakukan pengujian atas besarnya dividen berdasarkan acuan yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, uji rasio yang relevan seperti debt to equity dan bandingkan dengan periode sebelumnya dan lain-lain. Dan yang terakhir, bila terdapat ketidakwajaran atas selisih dan prosedur perbandingan di atas, maka peroleh penjelasan dari manajemen dan lakukan prosedur lainnya bila diperlukan. Oke, itu terkait prosedur analitis substantifnya. Yang kedua terkait prosedur substantif rincinya. Nah, di sini ada prosedur audit yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, peroleh daftar rincian dari akun ekuitas tersebut. Kedua, lakukan rekalkulasi keakurasian perhitungan akun ekuitas dan mencocokkan ke buku besar. Ketiga, pastikan apakah terdapat penambahan modal pada periode berjalan. Jika ada, maka melakukan pengecekan ke dokumen dasar seperti cek risalah pemegang saham dan direktur untuk memastikan transaksi tersebut sah dan lainnya. Keempat, memastikan apakah untuk saham yang diterbitkan selama periode berjalan dan mengidentifikasi adanya instrumen keuangan lain seperti derivatif yang melekat, lalu diukur dan diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 5, 55, dan 71 jika SAK sebagai dasar. Lalu memastikan bahwa laba ditahan telah dimasukkan ke periode saat ini dan diotorisasi dan dicatat secara akurat sesuai. Lalu memastikan apakah dividen sudah diumumkan dan dibayar telah diotorisasi. Lalu yang selanjutnya adalah apabila dividen yang dibayarkan dalam bentuk cash, memastikan bahwa dividen disajikan secara wajar dan melakukan penelusuran pada dokumentasi pendukung atau konfirmasi jumlahnya kepada transfer agent atau registran. Lalu, apabila yang dibayarkan berupa dividen saham, maka memastikan dividen telah disajikan secara wajar dan alokasi sahamnya diambil dari return earning ke share capital atau konfirmasi alokasi saham kepada transfer agent atau registrar. Lalu selanjutnya memastikan apakah data akun modal dan dividen disajikan secara up to date. Nah, jika klien menggunakan layanan dari external share registry, pertimbangkan apakah perlu konfirmasi dari pihak ketiga. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan sifat entitas, pastikan register lainnya dipelihara sesuai dengan persyaratan peraturan, misalnya option, debentures, dan biaya. Selanjutnya, untuk kita pembayaran menggunakan saham, pertimbangkan untuk memperoleh salinan perjanjian formalnya. Lalu yang terakhir, memperoleh representasi tertulis dari manajemen mengenai kewajaran asumsi signifikan yang digunakan dalam pembayaran berbasis saham. Itu adalah seluruh atau prosedur lengkap terkait audit atas capital. Nah, lalu selanjutnya kita mencari terkait audit evidences atau bukti auditnya. Nah, setelah kita melakukan prosedur ini, apa sih yang kita dapatkan? Maka yang kita dapatkan adalah bukti audit, yaitu berupa laporan saldo ekuitas tahun sebelumnya, laporan penerbitan ekuitas tahun berjalan, dan laporan pembayaran dividen dan lain-lain. Ini adalah bukti audit yang kita dapatkan ketika kita melakukan prosedur audit terkait capital. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Jelaskan kemungkinan salah saji possible misstatement yang harus Anda waspadai terkait asersi tersebut. Nah, terkait asersi ini tadi, apa aja sih yang perlu kita waspadai? Jadi di sini yang kita perlu waspadai adalah yang pertama, pencatatan modal saham yang diterbitkan berdasarkan harga pasar dan dicatat berdasarkan harga buku menghasilkan selisih additional paid in capital yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita melakukan penerbitan lagi nih, kita harus cek apakah ada selisih nih antara yang sesuai cost dengan harga pasarnya. Karena nanti kalau ada selisih berarti dia mestinya ke share premium. Entah itu share premium preferred stock ataupun share premium ordinary. Yang mana seperti klien kita tadi, klien kita salah mencatat karena dia tidak ada share premium ordinary padahal ada selisih antara harga cost dengan harga pasarnya. Seperti itu. Yang kedua ada pencatatan jurnal pembayaran dividen yang dilakukan sesuai waktu dan jumlah yang tepat. Ketiga, kesalahan pencatatan dalam pembagian dividen dan penerbitan modal dapat berpengaruh pada saldo laba. Oke, jadi itu adalah kemungkinan salah saji yang terjadi terkait audit atas capital permodalan ini sendiri. Lalu yang keempat, buatlah usulan jurnal koreksi atau reklarifikasi yang harus Anda sampaikan kepada manajemen PT RSW. Nah, setelah kita analisis soal tadi, kita menemukan beberapa penemuan. Seperti nomor 1, terus nomor 2, yang ada seperti yang ada di screen, terus ada nomor 3, 4, 5, dan sebagainya. Oke, nah ini kita lakukan jurnal koreksinya. Nah, jurnal koreksi seperti mana yang ada di screen. Nah, sebenarnya ini adalah pembukuan-pembukuan yang dilakukan oleh klien. Datanya dari mana? Data ini ku ambil dari atas. Jadi kita lihat dari atas. Jadi yang pertama itu klien itu mencatat cash pada PIC preferred stock 230 juta,
Terus nomor 2 dia mencatat cash pada PIC common stock 250 juta. Ketiga dia mencatat terkait cash dividend per stock 300 juta. Dia mencatat cash dividend common stock 625 juta dan dia mencatat no entry juga. Dan dia belum mencatat laba tahun berjalannya yang mana itu harus masuk ke RE. Oke, sehingga di sini jurnal pembukanya seperti yang ada di screen. Cash ini tinggal kita copy dari yang atas sesuai yang ada informasi soal semua yang ada di pembukaan. Nah, seharusnya ini adalah jurnal-jurnal yang udah kita analisis tadi, yaitu melalui analisis soal mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi. Yaitu pertama, adanya terkait share premium ordinary 230 juta. Terus yang kedua, ada share premium ordinary yaitu 50 juta itu tadi. Terus yang ketiga terkait pengumuman itu harusnya usulan pembagian dividen itu harusnya no entry. Terus yang keempat terkait pembagian atau pengakuan dividen payable ketika ada pengumuman. Lalu terkait yang ini kan karena dia udah melewati tanggal cut off, maka ini tidak perlu dikoreksi. Terkait pembagian cash dari dividen payable-nya. Oke, kita masukin tadi ke dalam jurnal yang seharusnya. Nah, setelah kita udah copy ke sini, oh ya ada tambahan terkait return earning, yaitu dari laba tahun berjalan. Yang mana ini 1,5 miliar yang di awal tadi banget, yaitu net income sebesar 1,5 miliar, ini berarti masuk ke dalam return earning karena pembagian dividennya itu di tahun depan gitu. Sehingga 1,5 miliar ini semuanya masuk ke dalam return earning. Oke, berarti RE-nya ada tambahan 1,5 miliar. Nah, berarti ini adalah jurnal seharusnya. Nah, di sini kita udah mendapatkan jurnal yang dibukukan, jurnal seharusnya. Maka selanjutnya kita membuat jurnal koreksi. Pertama, paid in capital pada additional paid in capital. Kenapa kok kita buat jurnal koreksi ini? Karena awalnya itu klien itu mencatat paid in capital itu terlalu besar, yaitu 230 juta. Harusnya cuma 200 juta. Maka ini harus kita debit 30 juta. Dan klien itu belum mencatat terkait premium ordinary-nya 30 juta. Ya udah berarti langsung aja tinggal kita catat kelebihannya itu kita debit 30 juta. Lalu ada tambahan share premiumnya sebesar 30 juta. Nah, yang kedua terkait cash pada ini yang terkait common stock-nya atau dari preferred stock sekarang common stock-nya. Caranya sama, yaitu karena perusahaan itu kelebihan 50 juta PIC-nya, maka ini harus kita debit 50 juta, maka ada tambahan share premium ordinary-nya yaitu 50 juta. Nah, yang ketiga, terkait pembagian dividennya. Nah, ketika ada usulan itu kan harusnya no entry nih. Nah, karena no entry dan perusahaan itu terlanjur mencatat, maka ini tinggal kita balik aja, yaitu dividen payable pada cash dividend preferred stock, dan untuk common stock berarti cash dividend common stock pada dividend payable, maka kita balik jadi dividend payable pada cash dividend common stock, sehingga tinggal kita balik seperti yang ada di screen. Oke, yang keempat terkait pengumumannya. Nah, pengumuman perusahaan ternyata dia tidak mencatat apapun. Padahal ketika pengumuman itu harus kita akui sebagai dividen payable-nya. Nah, jadi si klien itu salah mencatat terkait pengumuman dividennya. Ini harusnya dicatat tanggal 28 Desember. Nah, yang mana ini udah kita analisis dan kita mendapatkan angka 372 juta dan 715 juta. Maka ya udah kita tinggal buat koreksinya seperti yang ada di jurnal seharusnya karena perusahaan belum mencatatnya. Lalu yang terakhir terkait income summary dari net income-nya. Karena perusahaan belum mencatatnya, berarti itu harus masuk ke dalam return earning 1,5 miliar. Oke, jadi di sini kita udah mendapatkan jumlah koreksi yang sebagaimana mestinya. Lalu yang terakhir terkait soalnya adalah membuat lead schedule-nya. Nah, kalau lead schedule ini gampang aja. Berarti kita tinggal fokus di berapa saldo sebelum diaudit, yaitu 1 miliar untuk paid in capital, untuk share premiumnya 250 juta, untuk capital stock-nya berarti 2 miliar, ada paid in capital common stock itu 3, share premiumnya itu 375 juta, maka totalnya adalah 3 miliar 625 juta. Nah, selain saham, dia juga mencatat terkait return earning dan dividennya. Itu kita catat pada lead schedule yang terpisah. Jadi selain saham nih, berarti kan kita juga punya equity lainnya nih, yaitu ada pembagian dividen dan return earning, yaitu sebagaimana yang ada di screen, yaitu 550 juta, min 300 juta, dan min 625 juta. Nah, di sini sekarang kita buat pare pajinya ini berasal dari jurnal koreksi, yaitu yang awalnya tadi kita buat jurnal koreksi PSI 30 juta, terus ada 50 juta, terus ada 300 juta, 625 juta. Ini kita masukin semuanya, jadi 30 juta, 50 juta, terus ada 372, 715, 625, sama berapa lagi nih? 300 sama 1,5 miliar. 1,5 miliar. Nah, setelah kita udah masukin jurnal koreksi ke pare atau PAJ ini, maka dapatlah saldo per audit atau saldo yang udah diaudit.
Berarti total saldo per-audit dari saham itu sebesar 3.625.000.000, dan untuk yang selain saham itu sebesar 963 juta. Oke, jadi sampai sinilah pembahasan kita atas audit atas permodalan. Kurang lebihnya aku mohon maaf, aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. See you teman-teman semua. Thank you.